kepalanya Ki Buyut ini ada di pos lagi ketawa-tawa. Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue dan bareng gue lagi main. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor dari urban legend sebuah desa atau sebuah daerah. Dan mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, di daerah Bogor, tepatnya di Bogor Pedalaman, itu ada cerita tentang seseorang yang mempunyai ilmu rawa rontek. Ilmu rawa rontek ini yang dikenal sebagai kayak ilmu bela diri pada zamannya. Kejadiannya tuh emang udah agak lama banget nih guys. Yang dimana si yang ngirim cerita ini itu usianya itu masih 7 tahunan. Nah sekarang tuh usianya sekitar 40-an. Pada saat itu dia tuh kayak lagi nginep di rumah neneknya. Neneknya ini rumahnya di Bogor. Kalau dia sendiri memang di Bogor juga, tapi Bogornya tuh agak ke kotaan gitu, nggak ke pedesaan banget lah. Neneknya sih emang pernah cerita nih sama nih anak, sebut aja Teguh lah ya. Kalau di daerahnya dia itu ada satu orang cowok bapak-bapak itu punya ilmu rawa rontek yang dimana bapak-bapaknya ini katanya tuh udah tua banget, usianya tuh udah hampir 90 tahun. Setelah diselidikin, nah dia ini punya ilmu rawa rontek. Nah itu yang ngomong tuh, yang cerita tuh katanya si istri dari yang punya ilmu tersebut. Konon katanya si Aki Buyut ini itu sering banget bikin kegaduhan di mana-mana guys. Jadi kadang nih ya guys, misalnya dia tuh lagi jalan di mana gitu. Terus dia tuh kayak minta duit, malakin. Terus kayak misalnya ada orang jualan makanan, terus dia tuh kayak dengan seenak jidatnya tuh kayak ngambil makanannya tanpa bayar gitu. Pokoknya kayak meresahkan banget, kayak bikin kegaduhan di mana-mana gitu. Sampai ada dia tuh berantem katanya tuh sama jawara yang ada di daerah Bogor. Tapi bukannya si jawaranya menang ini, tapi si Kibuyut ini yang menang karena memang si Kibuyut ini punya ilmu robotik yang emang kuat dan sakti lah. Kadang istrinya dari Kibuyut ini tuh ngerasa suaminya itu beban buat daerah tersebut gitu. Sampai pada akhirnya si istrinya ini nih ngomong ke tetangganya kalau suaminya itu meresahkan. Terus istrinya tuh minta maaf atas semua kesalahan suaminya, minta dibukakan pintu maaf gitu kan. Kalau memang mau suaminya atau suami saya meninggal katanya, itu misalnya diputuskan gitu antara leher dengan badan atau badan dengan badan yang lainnya, yang penting meninggal lah gitu. Tapi harus benar-benar jasadnya ini dikubur secara terpisah. Atau minimal yang satu dikubur, yang satunya lagi dijauhkan lah ibarat katanya gitu. Tapi di situ tuh tetangganya kayak bingung gitu loh, tiba-tiba kayak istrinya random banget ngomong yang kalau lu mau matiin laki gua. Emang random banget kayak gitu loh, tiba-tiba. Tapi ya memang balik lagi ya, cerita dari si Ki Buyut ini kan emang bener-bener tuh rusuh banget gitu loh orangnya tuh ya. Akhirnya di tetangganya ini ngomong lah nih sama jawara yang megang kampung tersebut. Dan singkat cerita katanya, pada saat itu tuh si Ki Buyut ini lagi tidur nih, di rumahnya tidur siang. Jadi rumahnya itu, depannya itu teras yang emang ada tempat tidurnya. Kayak balai-balai gitu tuh kalau kalau orang zaman sekarang modelannya. Kayak balai-balai gitu. Nah, terus nih si Ki Buyut ini kan tidurnya kan dia kan katanya kebluk banget nih guys, yang dimana si Jawar ini nyamperin si Kibuyut ini nih, si Kibuyut nyamperin, terus katanya si Jawara ini udah siap banget sama yang namanya parang. Si Jawara ini datang ke rumah si Kibuyut itu nggak sendiri guys, melainkan ada beberapa warga itu laki-laki yang emang ikut. Dia tuh kayak ngepung rumah itu gitu, kayak suatu saat mau menyatu lagi, jadi kayak udah langsung dipisahin aja gitu. Pada saat Ki Buyute ini lagi tidur, tiba-tiba langsung tanpa babi bu bebo, langsung ditebas lah semuanya tuh. Dari model leher sampai dengan badan itu ditebas semua, dipisahkan semua guys. Jadi tuh bener-bener si Ki Buyutnya ini tuh
nggak dikasih waktu jeda untuk melek sama sekali. Tapi posisi, matanya si Ki Buyut ini memang bener-bener jadi kan dia lagi tidur ya, jadi dia tuh kayak langsung melek gitu loh guys, bener-bener langsung melek melotot, mungkin karena kaget atau gimana ya. Nah dari situ, pas lagi melotot gini tuh si Ki Buyut itu bisa bisa bicara loh guys, masih bisa bicara, kayak lu bayangin aja ya, orang udah dipotong-potong gitu kan, udah terpisah dari tubuh yang lainnya ke tubuh yang lainnya, tapi dia masih bisa ngomong. Dan pada saat itu dia tuh ngomong, "Kurang ajar banget ya lu, bisa lu ya ngebantai gua dengan cara kayak gini. Ingat ya, gua nggak bakalan mati, gua bakalan balas dendam sama lu," gitu. Nah, tapi karena memang udah terpotong semua nih, akhirnya warga berbondong-bondong datang nih yang ngepung rumahnya dia nih, rumahnya Ki Buyut datang, terus langsung misahin tuh kayak bagian pinggang ke bawah tuh langsung dipisahin, terus bagian pinggang ke atas tuh dipisahin, nah palanya itu dipisahin. Dan plot twistnya lagi guys, jadi kan kepalanya si Kibuyut ini kan dipegang sama si Jawara ya, dijambak begini. Nah dia tuh masih bisa marah-marah guys. Jadi dia tuh bener-bener kayak orang gimana sih, zombie di dunia nyata itu bener-bener nggak mati gitu loh. Padahal posisinya itu tuh udah terbelah-belah banget gitu, kayak lu pernah ngelihat atraksi adegan sulap gak sih yang orang tuh kayak dipotong-potong gitu terus dia tuh masih bisa joget-joget gitu, dia tuh masih bisa senyum-senyum. Nah itu tuh persis banget kayak itu guys. Nah, dari situ, si istrinya ngomong lagi nih, keluar istrinya, tapi istrinya di situ tuh hebatnya tuh apa, nggak nangis, guys. Karena memang udah saking sebelnya gitu kan ya, dia tuh udah nggak marah lagi, udah nggak nangis lagi gitu loh. Dia cuman ngomong kayak gini, "Bakar kepalanya terus tusuk pakai bambu runcing, dia nggak bakalan hidup lagi." Dan di situ dia masih bisa loh marah-marah sama istrinya loh, istrinya tuh dibilang kayak gini, "Dasar istri nggak tahu diri," kata dia ngomong gitu, "istri, kurang ajar," kata dia ngomong gitu, "ingat ya, gua nggak bakalan bisa mati dengan tenang, gua bakalan kayak balas dendam sama lu semua," gitu. Dan bener aja nih guys, sama si Jawara ini, kepalanya ini dibakar, terus udah gitu dibakar, ditusuk pakai bambu runcing guys. Dan di situ bener-bener yang namanya si Kibuyut ini udah nggak sadar diri lagi, alias udah meninggoy semeninggoy-meninggoynya guys. Dan gak cuma di situ guys, dan ternyata masih banyak step-step untuk menguburkan si Kibuyut ini guys. Nggak cuma langsung gali kuburan masukin kelar. Itu enggak guys. Ada ritualnya lagi guys, yang dimana satu badannya ini itu dikubur di satu tempat. Ya kan? Nah, satu badannya lagi dikubur juga di satu tempat. Jadi kayak warga ini bikin 3 kuburan lah gitu. 3 kuburan secara berdempetan tapi terpisah ya, di kuburan tuh terpisah-terpisah gitu. Jadi kayak bagian satu, bagian dua, terus kepala. Udah dikubur semuanya, udah terpisah lah, dikubur semuanya. Nah, di atasnya itu harus ditanemin yang namanya tanaman nanas hutan, guys. Karena cuman itu doang nih yang ibarat katanya bikin si Kibuyut ini nggak mungkin bisa naik ke atas karena katanya konon katanya kalau orang yang punya ilmu ilmu hitam yang emang meninggalnya itu susah diterima sama bumi, konon katanya makamnya ini atasnya itu ditanemin yang namanya pohonan nanas hutan atau bisa juga ditanemin pohon-pohonan yang berduri, guys. Yang dimana tidak akan bisa nih dia naik ke atas lagi karena di atasnya tuh sudah ada jagaan lah ibaratnya. Dan benar aja guys, jadi pada saat makam ini sudah selesai, si Kibuyut ini sudah dimakamkan, dan di atas itu ditaruhlah pohonan nanas hutan gitu guys. Jadi ada 3 nanas hutan yang memang ditaruh di atas makam ini. Sampai pada akhirnya katanya sampai sekarang nih pohon nanas hutannya itu tuh menjadi tumbuh subur gitu. Tumbuh subur dan sampai detik ini juga masih ada nih pohon nanas hutan di daerah Bogor. Yuk, buat kalian nih yang emang mau lihat nih ya, pemakamannya si Kibuyut ini, boleh dah tuh ya, datang-datang dah tuh lu ke Bogor ya. Lu lihat dah tuh ya yang namanya pekuburan dari si Kibuyut ini yang punya ilmu rawa rontek pada zamannya terdahulu. Bener-bener kayak definisi ngeri-ngeri sedep ya guys. Dan nggak cuma di situ guys, ternyata bener guys. Malamnya itu si Kibuyut ini bener-bener gentayangan guys. Alias ada sebagian warga yang ngeliat kepalanya Kibuyut ini ada di pos lagi ketawa-tawa.
Dia cuman just kepalanya doang gitu, duduk di, saungan pos itu, terus dia cuman ketawa-tawa. Ada juga tuh yang ngelihat bagian dari pinggang ke kakinya itu, jadi kayak ada orang lagi ngumpul nih gitu, lagi ngobrol malam-malam, dia tuh lewat-lewat aja, gitu loh. Lewat-lewat aja, jadi kayak ada suara orang lewat tok 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 tok. Pas ditengok, ini kayak setan kali ya, setan aku-akuannya nih si Ki Buyut ini gitu. Jalan, ya udah kakinya aja gitu. Dan ada juga orang yang ngelihat badan buntung kayak berdiri di tepi jalan di bawah sinar lampu. Cuman kayak tangannya begini-begini doang kata dia gitu dan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Tapi emang kenapa ya guys? Setiap orang yang meninggal itu dalam keadaan yang baik yang meninggal yang sehat atau meninggal yang tidak sehat dalam artian tuh meninggal yang tidak wajar. Kenapa sih harus bergentayangan, harus harus banget gitu jadi cerita di sekitaran kampung, sekitaran warga tuh selama 40 hari 40 malam. Buat kalian nih emang yang tahu alasannya coba ya komen di bawah sini. Aduh, kayaknya ceritanya cukup padat jelas banget ya kali ini. Dan buat kalian nih, guys, yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram gue, Maya Maris itu aja udah, atau boleh banget kirim voice note kalian ke nomor WhatsApp yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke guys, gue rasa cukup sampai sini dulu cerita gue kali ini. Dan gue Maya Marisa, pamit undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.